Banyak orang sudah habiskan jutaan rupiah untuk membeli suplemen, akan tetapi hasilnya nggak kerasa. Masalahnya bukan di suplemennya, bukan di produknya, akan tetapi di cara kita memahaminya. Hai teman-teman, saya Kang FD. Tahun depan usia saya 60. Ayo kita bahas pelan-pelan ya. Bahasanya sederhana agar mudah dimengerti, akan tetapi tetap ilmiah. Apa yang saya jalani ini bukan sekedar teori, akan tetapi perjalanan dari kondisi sakit hingga membaik dan dikonfirmasi lewat hasil laboratorium. Hari ini kita bahas tentang suplemen dalam konteks Darmawan Healthy. Untuk kita sama-sama ketahui, suplemen itu bukan solusi utama. Suplemen itu adalah penguat sistem. Masalahnya, banyak orang yang menjadikan suplemen sebagai jalan pintas. Padahal tubuh kita tidak bekerja seperti itu. Jadi teman-teman, kalau fondasinya tidak benar, suplemen terbaik pun hasilnya minimal. Bukan karena suplemennya tidak bagus, tapi karena gaya hidup kita yang tidak benar. Dalam Darmawan Healthy, suplemen hanya efektif apabila didukung pola makan, pola puasa, pola nafas, pola gerak, pola istirahat. Kalau 5 hal ini nggak jalan, suplemen hanya jadi tambahan saja dan bukan solusi. Lalu pilihannya suplemen apa sih, Kang? Kita harus pilih ya, mana yang paling penting dulu dari mulai 3 besar. Pertama, magnesium. Kenapa magnesium, Kang? Karena paling sering defisit, pengaruh terhadap saraf, otot, dan juga tidur. Lalu yang berikutnya adalah vitamin D3K2. Vitamin D3K2 itu penting untuk imun, untuk hormon, dan juga distribusi kalsium. Yang nomor tiganya apa? Yaitu omega 3, EPA, dan juga DHA. Untuk antiinflamasi otak dan jantung. Kalau fondasi sudah benar, maka baru tambahkan. Nomor 1, extra virgin coconut oil. Karena dia mengandung MCT, medium chain triglyceride. Itu adalah sumber energi yang cepat dan bantu metabolisme. Yang kedua, extra virgin olive oil. Dia adalah antioksidan kuat. Juga membantu jaga pembuluh darah dan turunkan inflamasi. Lalu kemudian habatus sauda. Ini adalah mendukung daya tahan dan metabolik. Lalu kemudian multivitamin sebagai dasar menutup kekurangan harian. Probiotik atau prebiotik untuk kesehatan usus kita. Karena kalimat kuncinya adalah kesehatan usus itu mempengaruhi seluruh tubuh. Dan yang paling penting, setiap orang kebutuhannya berbeda. Tidak semua harus minum suplemen yang saya sebutkan tadi ya. Karena saya pribadi akan memberikan saran selalu disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Contoh kasus nyata yang relate ya. Banyak yang sudah minum omega 3 mahal, tapi masih sering begadang malam hari. Atau sudah minum vitamin, multivitamin terbaik, tapi makanan dan minumannya masih mengandung gula yang tinggi. Akhirnya tetap inflamasi. Coba jujur pada diri sendiri ya. Sudah minum suplemen, tapi makan dan tidur masih berantakan. Gerak dan puasa masih kurang. Nafas tidak diatur. Kalau iya, disitulah masalahnya. Suplemen tidak bisa menggantikan gaya hidup. Kalau digunakan dalam sistem yang tepat, suplemen bisa mempercepat recovery, menutup kekurangan nutrisi, dan mengoptimalkan fungsi tubuh kita. Ini bukan pendapat pribadi saya. Ada jurnal ilmiahnya di tahun 2025 loh. Vitamin D and vitamin K, synergistic roles and emerging evidence for combined supplementation. Intinya, kombinasi D3 dan K2 dinilai
berpotensi lebih baik untuk kesehatan tulang, elastisitas pembuluh darah, metabolisme kalsium, dan inflamasi kronis ringan. Lalu jurnal yang kedua ya, Extra Virgin Olive Oil and Cardiovascular Health Systematic Review and Meta-Analysis itu di Nutrients pada tahun 2022 loh. Menunjukkan extra virgin olive oil membantu menurunkan resiko penyakit kardiovaskular dan inflamasi. So, masalahnya bukan kita kurang suplemen, tapi kita terlalu berharap pada suplemen. Suplemen itu pelengkap, bukan fondasi. Lalu fondasi utama kita apa? Fondasi utama kita adalah gaya sehat hidup kita. Sebagai penutup ya, selama ini kita sibuk mencari mana suplemen terbaik. Padahal yang kita butuhkan adalah sistem yang benar. Akibatnya, hasil tidak maksimal dan tidak konsisten. Solusinya sederhana, perbaiki kondisi, gunakan suplemen sebagai penguat, bukan sebagai penopang utama. Mulai dari hal yang sederhana aja. Pilih suplemen yang benar, yang tepat, dan original. Hati-hati, sekarang banyak banget suplemen palsu. Gunakan sesuai aturan dan jalankan gaya hidup sehat secara disiplin. Kalau boleh tahu, sekarang Anda sedang minum suplemen apa? Tulis di komentar ya. Nanti saya bantu arahkan mana yang benar-benar dibutuhkan. Sampai bertemu di episode selanjutnya, yaitu podcast bersama orang yang sudah menjalankan gaya hidup sehat dan pulih dari berbagai macam penyakit. Semoga membantu dalam perjalanan sehat kita bersama. Saya Freddy Darmawan.